teman-teman, perkenalkan nama saya Mega Iglesia. Saya akan mempresentasikan pelatihan dan pengembangan karyawan guna memenuhi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Roro Ayu Widianisi, SAB, SPD, MM. Baik, kita akan masuk ke definisi pelatihan dan definisi pengembangan karyawan. Yang pertama, definisi pelatihan. Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan supaya efektif. Pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar, aktivitas-aktivitas yang terencana dan didesain sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang berhasil diidentifikasikan. Pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu terperinci dan rutin. Yang kedua adalah definisi pengembangan karyawan. Adalah sebagai aktivitas pengembangan karir karyawan terhadap organisasi, penyedia landasan bagi karyawan agar dapat berprestasi secara efektif dan menghasilkan prestasi baru dalam lingkungan perusahaan. Pengembangan karyawan dalam pelaksanaannya sering kali dilakukan untuk membantu karyawan memasuki dunia kerja yang kompetitif, yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Karyawan yang akan mengikuti program pengembangan adalah bagi karyawan baru agar memahami, terampil, dan ahli dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan untuk karyawan yang lama, supaya mereka lebih memahami technical skill, human skill, conceptual skill, dan managerial skill. Baik, kita akan masuk ke materi jenis pelatihan dan pengembangan, yaitu memiliki 5 jenis. Yang pertama adalah pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi perusahaan. Program pelatihan relatif sederhana, kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Yang kedua itu ada pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan para karyawan keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. Yang ketiga ada pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training melibatkan pelatihan karyawan dalam melakukan aktivitas pekerjaan dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat ada pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dan sebuah tim kerja. Yang kelima adalah pelatihan kreativitas atau kreativitas training, berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional, biaya, dan kelaikan. Akan masuk ke materi yang kedua, yaitu langkah-langkah pelatihan dan pengembangan karyawan yang memiliki 7 poin yang besar, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dengan memiliki 5 poin dasar, yaitu evaluasi prestasi, melakukan monitoring pada setiap karyawan dan hasilnya dibandingkan dengan standar prestasi atau target rekrutmen. Karyawan yang mempunyai hasil prestasi kurang atau di bawah standar yang telah ditetapkan organisasi mengindikasi organisasi perlu mengadakan program pelatihan dan pengembangan karyawan.
Yang kedua adalah analisis persyaratan kerja. Organisasi perlu mengetahui kemampuan dan keahlian yang dimiliki karyawan, karena jika karyawan diserahi tugas atau pekerjaan tetapi tidak memiliki keterampilan yang mendukung sesuai dengan pekerjaan tersebut, maka karyawan tersebut malah membutuhkan pelatihan. Yang ketiga adalah analisis organisasi. Analisis organisasi bertujuan meninjau kembali apakah tujuan organisasi secara keseluruhan telah tercapai atau belum. Tujuan organisasi secara keseluruhan perlu ditinjau kembali, apakah memang sudah mencapai target atau belum. Apabila organisasi tidak atau belum mencapai target dengan efektif, maka perlu melakukan program pelatihan. Yang keempat adalah survei sumber daya manusia. Seluruh manajemen dan karyawan diminta menjelaskan masalah dan hambatan yang dihadapi selama program ini berlangsung untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Materi yang berikutnya adalah tahapan-tahapan pelatihan dan pengembangan yang mempunyai judul besar yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Kegiatan ini sangat rumit dan sulit karena perlu mendiagnosis kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan yang di masa yang akan datang. Analisis kebutuhan dilakukan melalui langkah-langkah yaitu A. Analisis kebutuhan organisasi, yaitu mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Tantangan lingkungan yang sering dihadapi adalah 1. Lingkungan persaingan yang semakin ketat sebagai akibat globalisasi. Yang kedua, kecenderungan peningkatan outsourcing. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, keanekaragaman pegawai. Yang B, analisis kebutuhan tugas. Analisis tugas yaitu menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan dan dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut dan diinformasikan. Analisis jabatan yaitu uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar untuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan pegawai. Menganalisis mengenai apakah ada pegawai yang kurang atau dalam kesiapan tugas-tugas atau kurangnya kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kinerja, observasi ke lapangan, kuesioner. Langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan program pelatihan dan pengembangan. Apakah program yang diberikan pada karyawan yang baru saja diterima pada semua level pekerjaan atau hanya yang menduduki jabatan tertentu? Apakah program yang diberikan dalam bentuk keterampilan teknis, analisis, dan atau konseptual, ataukah kemampuan hubungan manusiawi? Berbagai bentuk alternatif tujuan lainnya memang harus secara gamblang ditentukan untuk mengetahui ke arah mana rekrutmen akan membentuk sumber daya manusianya dengan aplikasi program ini. Seri selanjutnya yaitu manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar. Yang ketiga, kinerja yang dapat diterima. Yang keempat, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang kelima, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang ketujuh, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Selanjutnya adalah kelemahan pelatihan dan pengembangan. Beberapa kelemahan pelatih dapat menyebabkan gagalnya sebuah program pelatihan. Suatu pemahaman terhadap masalah potensial ini harus dijelaskan selama pelatihan para trainer. Kelemahan-kelemahannya meliputi: yang pertama, pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Yang kedua, partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Yang ketiga, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi.
dengan keberhasilan yang sama. Yang keempat, kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Yang kelima, informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Yang keenam, ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen. Yang ketujuh, peran utama penyelia atau atasan tidak diakui. Yang kedelapan, pelatihan bakal tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diverifikasi sedikit atau tidak ada persiapan untuk tindak lanjut. Baik, di materi yang berikutnya kita akan membahas teknik-teknik pelatihan dan pengembangan dengan dua judul besar, yaitu metode praktis on the job training dan yang kedua metode simulasi of the job training. Saya akan masuk ke dalam kasus pelatihan dan pengembangan karyawan. Kasus ini saya ambil dari PT Mandom Tbk. Pada tahun 1993, perseroan menjadi perusahaan ke-167 dan perusahaan joint venture Jepang ke-11 yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Saat ini jumlah saham perseroan adalah 2.166.667 lembar saham dengan nilai Rp500 per satuan sahamnya. Kegiatan produksi komersial perseroan dimulai pada tahun 1971, di mana pada awalnya perseroan menghasilkan produk perawatan rambut, kemudian berkembang dengan memproduksi produk wangi-wangian dan kosmetik. Perseroan mempunyai dua lokasi pabrik, yaitu di Sunter, yang khusus memproduksi seluruh produk kosmetik perseroan sementara. Yang kedua adalah pabrik Cibitung yang berfungsi untuk memproduksi kemasan plastik dan juga sebagai pusat logistik. Kemasan plastik dikirim kembali dari Cibitung ke Sunter untuk diisi, kemudian barang jadi dikirim kembali ke Cibitung dan distribusikan melalui pusat logistik. Baik, kita akan masuk ke dalam bentuk pelatihan dan pengembangannya. Di tahun 2012, beberapa program pengembangan karyawan yang direalisasikan oleh perseroan lebih ditujukan untuk memperkuat employment, engagement, dan kompetensi leadership untuk persiapan masa depan. Program-program tersebut ditargetkan untuk semua lini jabatan, mulai dari level staff hingga departemen head. Dan sebagai perusahaan multinasional yang terus berkembang, program pengembangan karyawan perseroan tidak hanya ditujukan untuk karyawan lokal, tapi juga ekspatriat dari Jepang. Training kurikulum yang sudah disusun sebelumnya menjadi pedoman perseroan untuk pengembangan skill di masa depan. Ini selanjutnya menjadi dasar kriteria minimum yang akan menjadi pertimbangan pengembangan skill karyawan. Dengan ini, program pengembangan akan lebih berfokus dari tipe klasikal menjadi personal. Perseroan juga memberikan perhatian lebih pada program employee engagement, di mana mulai tahun ini, khusus untuk karyawan baru, perseroan menerapkan sistem terintegritas yang melibatkan seluruh departemen. Dalam sistem ini, setiap departemen diminta untuk memberikan pengetahuan yang utuh mengenai perseroan, baik dalam hal DNA maupun proses kerja yang terintegritas. Melalui program ini, karyawan diberi kesempatan untuk mengetahui lebih tentang alur berbisnis perseroan, yang kemudian akan menghasilkan output proses kerja yang lebih lancar di masa depan. Dalam bidang rekrutmen, perseroan memperkuat sistem sentralisasi dengan tujuan untuk memperoleh pemerataan kompetensi bagi seluruh karyawan PT Mandom Indonesia Tbk. Sentralisasi ini diterapkan hingga kantor-kantor perwakilan perseroan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Melalui sentralisasi ini, perseroan akan lebih mantap dalam menghadapi tantangan masa depan dengan sumber daya manusia yang sudah siap, baik dari segi pengetahuan,
maupun kemampuan.